telah surut, namun duka mendalam tak ikut hanyut. Lebih dari 2 pekan pasca bencana, potret kehancuran di Sumatera kian tersingkap. Di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan, ribuan batang kayu gelondongan, sisa banjir bandang, kini menjadi teror baru. Gunungan kayu ini bahkan mengisolasi sebuah masjid dan pondok pesantren Darul Muklisin. Mereka terkepung benteng kayu yang dibawa air bah. Ini bukan sekedar sampah bencana. Ini adalah bukti telanjang bahwa kerusakan hutan bukan isapan jempol belaka. Di Tapanuli Tengah, seorang kepala desa membuka fakta pahit. Perambahan hutan untuk perkebunan ilegal ternyata sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Tahun 2013, ya, kondisi masyarakat perekonomiannya menurun, lumayan susah. Masyarakat mulai merambah hutan negara di atas. Belum lagi di Desa Muara juga seperti itu. Di Hulu Sungai ini, lahan-lahan hutan negara itu dibukai masyarakat untuk lahan perkebunan. Saya rasa gelondongan kayu ini berasal dari situ. Karena pengetahuan saya, perusahaan tidak ada yang beraktivitas di hutan negara. Di balik petaka ini, menyeruak jejak kejahatan lingkungan yang sistematis. Di Sumatera Barat, kayu gelondongan hanyut hingga ke bibir pantai Parkit, Kota Padang. Bahkan di pesisir barat Lampung, ditemukan kayu berstiker barcode kuning lengkap dengan kop Kementerian Kehutanan RI. Tak hanya barcode, fisik kayu juga berbicara. Batang-batang raksasa ini memiliki bekas potongan presisi dan kode khusus. Sebuah tanda nyata bahwa mereka bukan pohon yang tumbang alami, melainkan hasil babatan gergaji mesin manusia. Namun dari hasil penyelidikan dan investigasi Polda Lampung, tumpukan kayu berlogo Kementerian Kehutanan tidak ditemukan unsur pidana, pembalakan liar ataupun pelanggaran pengangkutan hasil hutan. Fakta ini sekaligus membantah klaim awal kayu tumbang akibat dihantam banjir. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan temuan bekas gergaji pada batang kayu menjadi pintu masuk penyelidikan. Dan akan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan. Ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Bareskrim Polri mengusut temuan kayu gelondongan dalam banjir Tapanuli Selatan. Dari olah TKP, di Desa Garoga dan Angoli, satelit mendeteksi 110 bukaan lahan baru, namun baru 4 lokasi yang diperiksa. Polisi mengamankan 10 sampel kayu yang tersangkut di jembatan untuk dicocokkan oleh ahli guna melacak pemiliknya. Kami sedang memastikan bahwa bukaan itu apakah berizin atau tidak. Kami baru selesaikan 6 kilo ke atas, sampai 8 kilo ke atas kita temukan 4 bukaan. Kemudian di dalam proses penyidikan itu kami akan melakukan penyitaan, pemeriksaan saksi, kemudian ahli membawa barang bukti itu ke lab, kemudian mencocokkan ke 110 bukaan tadi. 110 bukaan itu ada perorangan, kemudian ada korporasi. Merespons hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup langsung bergerak dengan mencabut izin operasional 4 perusahaan di kawasan Batang Toru. Dan kita juga sudah menutup kegiatan ya, seperti PLTA, sudah kita segel di pintu masuknya, kemudian ada suatu tambang emas, saya nggak sebut namanya, juga sudah segel, kemudian perkebunan sawit, kebetulan salah satu BUMN juga kita segel, kemudian hari ini tim sedang menyegel kegiatan HTI, kemudian bapaknya sedang diverifikasi tim lapangan, tim masih di lapangan. Langkah tegas juga diambil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Puluhan perusahaan lainnya ditindak karena terindikasi menyalahgunakan izin, terlibat penebangan ilegal, serta melanggar tata kelola yang memicu banjir. Sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Itu se-Indonesia termasuk di 3 provinsi terdapat banjir. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Masalah ternyata lebih dalam dari sekedar pencurian kayu.
Data Auriga Nusantara mengungkap dalam 10 bulan terakhir angka deforestasi di Aceh melonjak 4 kali lipat. Jangan terjebak pada cuman kayunya saja nih. Tapi begitu pembukaan lahan, jadi sawit, jadi tambang, nah ini deforestasi. Itu deforestasi. Persoalannya adalah pada 10 bulan sekarang, 10 Januari sampai Oktober, deforestasi di Aceh itu hampir 4 kali lipat dari sepanjang deforestasi 2024. Sekarang mereka ini 3 provinsi ini melonjak nih. Artinya memang sedang terjadi perusakan hutan luar biasa di sana. Kalau kita lihat Sumatera, terutama bagian utara, melonjakan sawit memang luar biasa, Mas. Dan tambang juga. Jadi di tambang, misalnya di daerah Batang Toru itu tambangnya kan ada tuh. Bagaimana bisa daerah berbukit begitu, kita bolehkan tambang. Nah, jadi menurut saya memang ini ada kesalahan pemberian izin. Ini harus dikoreksi dan ada kesalahan juga di kemudian masyarakat, kita harus ngakuin karena banyak juga kebun kecil-kecil. Kini publik menagih janji, bukan sekedar basa-basi lewat sanksi yang tak kompromi. Menindak tegas perusak bumi adalah harga mati agar tangis dan duka di tanah Sumatera tak terulang lagi. Detik-detik menegangkan saat air bah merendam rumah. Seekor harimau Sumatera tertangkap kamera nyasar ke tengah permukiman warga. Selengkapnya dalam News or Hoax.